Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7441 sampai bab 7450. Begitu jendela keberangkatan dibuka, kapal-kapal yang telah lama menunggu serentak mengangkat jangkar. Mereka bergerak cepat dalam barisan, satu persatu meninggalkan dermaga, lalu meluncur ke laut lepas, memulai perjalanan panjang menuju Antartika. Meskipun semua kapal penelitian itu mengarah ke benua yang sama, rute yang jarak tempuhnya tidak seragam. Sebagian besar memilih menuju semenanjung Antartika dan Kepulauan South Shetland, wilayah yang relatif ramah dibandingkan bagian lain. Hanya segelintir kapal yang benar-benar berani menembus langsung ke jantung benua Antartika yang terkenal jauh lebih keras dan berbahaya. Oleh karena itu, setelah berlayar hanya beberapa puluh mil laut, haluan kapal-kapal mulai berbelok ke arah masing-masing. Jalur pelayaran pun perlahan berpencar, meninggalkan jejak-jejak yang saling menjauh di permukaan laut yang luas. Pemberhentian pertama kapal penelitian Iliad adalah sebuah stasiun penelitian di Antartika. Setelah tiba di sana, mereka akan menjemput staf yang telah menyelesaikan masa berlayar, lalu melanjutkan perjalanan ke beberapa stasiun penelitian lain yang tersebar di pulau-pulau sekitar. Pada akhirnya, seluruh staf akan dievakuasi dan dibawa kembali ke Ushuaia. Dari Ushuaia, para staf penelitian akan terbang kembali ke Eropa Utara. Sementara itu, kapal penelitian Iliad sendiri masih harus menempuh perjalanan hampir 1 bulan pelayaran untuk akhirnya kembali ke pelabuhan asal, menutup satu siklus panjang misi laut. Pada hari kedua pelayaran, kapal penelitian memasuki Selat Drake. Deru angin kencang 40 derajat yang terkenal itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Angin di wilayah ini umumnya berkekuatan antara skala 8 hingga 10. Sementara ombaknya dengan mudah mencapai ketinggian 5 meter atau lebih. Di tengah amukan seperti itu, kapal yang melintas tampak perahu tipis rapuh yang terombang-ambing di tengah badai tanpa ampun. Karena cuaca yang sangat buruk ditambah kecepatan kapal penelitian yang relatif lambat, baru pada hari ketiga mereka benar-benar meninggalkan Selat Drake. Namun, bukannya mereda, ombak di perairan luar justru terasa semakin besar dan ganas. Sementara Charlie, Ruby, dan Reina tetap tekun berlatih segel tangan Tathagata Matahari Agung, berusaha menstabilkan napas dan aliran energi mereka di tengah guncangan. Vera justru bertahan sendirian di dalam kamarnya. Dengan tubuhnya yang tampak rapuh, ia melawan ayunan dan menghentakkan kapal yang terus-menerus menghantam tanpa ampun. Sepasang mata gelapnya menatap laut di luar jendela, airnya begitu dalam hingga nyaris tampak hitam. Ombak-ombak yang menjulang tinggi, terkadang lebih tinggi dari kabin kapal itu sendiri, seolah hendak menelan bulat-bulat. Tinjunya mengepal tanpa sadar, menahan ketegangan yang merambat dari dada ke seluruh tubuhnya. Dalam lebih dari 300 tahun kehidupannya, Vera belum pernah menginjakkan kaki di Antartika. Ia menyimpan antisipasi yang nyaris tak terbatas terhadap benua putih itu, rasa ingin tahu yang telah lama terpendam. Namun pada saat yang sama, ia sama sekali tidak melupakan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, terutama alam yang begitu ekstrim dan tak kenal kompromi. Ketika melihat ombak laut, yang bahkan lebih tinggi dari badan kapal, menghantam jendela-jendela dengan kekuatan luar biasa hingga seluruh struktur kapal bergetar hebat, jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa tegang itu tak lagi bisa ia sembunyikan. Merasakan guncangan keras kapal, Charlie membuka matanya dari latihan. Nalurinya langsung bergerak, dan segera mencari Vera. Ia melihat wanita itu mencengkeram erat meja kecil yang dipasang permanen di lantai, seolah itu satu-satunya penopang di tengah kekacauan. Tubuhnya tampak berjuang keras melawan amukan ombak. Tanpa ragu, Charlie melangkah mendekat, meraih tangannya untuk menenangkannya, lalu bertanya dengan nada khawatir. Nona Lafor, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda mabuk laut? Vera tersentak, seolah baru menyadari kehadirannya. Lamunannya terputus. Ia menatap Charlie sejenak, lalu berkata dengan nada agak malu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Saya tidak mabuk laut, saya gugup. Meskipun sudah mengarungi banyak kapal melintasi samudera, saya belum pernah menyaksikan badai seperti ini sebelumnya. Sepanjang hidupnya,
Vera telah melakukan perjalanan bola-balik antara Eropa, Amerika, Jepang, dan Asia Tenggara. Menyeberangi samudera bukanlah hal asing baginya. Namun hampir tak ada lautan yang pernah ia lalui memiliki iklim se-ekstrim Drake Passage. Terlebih lagi, pada era kapal layar dan kapal uap terlebih dahulu. Bahkan sebagian kapal modern besar pun tidak memenuhi syarat untuk menantang Selat Drake. Hanya kapal-kapal khusus yang dirancang untuk menahan angin dan gelombang berkekuatan skala 10 atau lebih tinggi, serta memiliki sertifikat kapal kutub, yang melintas di perairan ini. Itu pun tetap harus tunduk pada peraturan ketat dan hanya diperbolehkan melintas pada waktu yang dinyatakan aman oleh otoritas maritim. Sedikit saja patah, risikonya adalah kapal terbalik dan hilang di telan laut. Charlie kemudian menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh Vera melalui titik nadinya. Aliran hangat itu merambat perlahan di sepanjang meridiannya. Sambil melakukannya, dia berkata, energi spiritual ini dapat membantu meningkatkan kekuatan fisikmu, sehingga tubuhmu lebih mudah beradaptasi dengan angin dan gelombang. Setelah kita melewati Selat Drake dan mendekati Antartika, laut akan jauh lebih tenang. Vera segera merasakan perubahan yang nyata. Gelombang kekuatan mengalir di dalam tubuhnya, membuat keseimbangan dan kekuatan inti tubuhnya meningkat pesat. Dalam menghadapi guncangan kapal, ia tidak lagi merasakan selema sebelumnya. Rasa nyaman perlahan menggantikan ketegangan. Dengan penuh rasa terima kasih, ia mengangguk ringan dan berkata lembut. Tuan muda, silakan lanjutkan posting dan latihan Anda. Jangan kirimkan saya. Charlie tersenyum tipis dan menjawab. Tidak setiap hari kita bisa berada di tempat seperti ini. Mari kita nikmati pemandangannya bersama. Secercah kegembiraan tampak melintas di mata Vera. Ia mengangguk. Kali ini dengan ekspresi agak malu-malu namun tulus. Saat itu, Selat Drake masih diselimuti angin kencang. Gelombang biru tua menjulang tinggi, saling menghantam tanpa henti. Seluruh permukaan laut bergejolak hebat, seperti air mendidih di dalam kuali raksasa. Hampir tak menyisakan keindahan yang bisa dinikmati. Namun Charlie justru menatap laut yang kacau itu dengan pandangan kosong. Ia telah bersiap untuk menghabiskan seluruh musim dingin Antartika dalam perjalanan ini. Dalam pemikirannya, ia bertanya-tanya petualangan apa yang menantinya di benua misterius tersebut selama 6 bulan ke depan. Tidak seperti pembagian 4 musim pada umumnya. Mereka yang berangkat dengan Antartika hanya mengenal 2 musim. Musim panas berlangsung dari bulan November hingga Maret, sementara musim dingin membentang dari bulan April hingga Oktober. Dibandingkan musim panas, musim dingin jauh lebih panjang, mencapai 7 bulan penuh. Selama 7 bulan itu, tidak akan ada satupun turis yang menginjakkan kaki di benua Antartika. Seluruh pelayaran komersial dihentikan sepenuhnya. Saat ini, masih ada sejumlah kecil kapal penelitian yang berlayar pulang pergi ke Antartika. Namun begitu akhir April tiba, semua rute pelayaran ke dan dari benua itu akan ditutup total. Bahkan kapal penelitian pun tak lagi mampu menahan suhu ekstrim pada periode tersebut. Artinya, orang-orang yang berada di Antartika tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Navigasi baru akan dibuka kembali pada bulan Oktober. Berpikir bahwa lebih dari setengah tahun akan berlalu begitu saja. Charlie tak bisa menahan rasa cemas yang dia katakan. Jika keluarga atau teman-temannya mengalami masalah selama periode itu, ia akan berada terlalu jauh di Antartika untuk memberikan bantuan apapun. Sedangkan istrinya, Claire, kondisinya bahkan lebih membuatnya merasa tak berdaya. Ia sama sekali tidak tahu di mana Claire berada. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa, berharap Claire tetap selamat dan sehat. Melihat ekspresi nyaman di wajah Charlie, Vera memperhatikan dengan khawatir dan bertanya. Apakah Tuan Muda sedang memikirkan keadaan di rumah? Charlie mengangguk jujur dan berkata, keluarga, teman, dan para pengikutku semuanya tidak cukup kuat untuk melindungi diri mereka dari perkumpulan penghancuran King. Saya hanya berharap, selama kita berada di Antartika, perkumpulan penghancuran King tidak membuat gerakan atau kemajuan apapun. Vera mencoba menghiburnya. Saat ini, hanya satu pihak yang muncul secara terbuka hanyalah keluarga kakek nenek dari pihak ibumu. Namun saya yakin Victoria tetap waspada dan tidak akan mengambil tindakan gegabah. Charlie mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Aku harap begitu. Setelah itu, pikiran beralih ke keluarga Wade. Ia menggunakan jaringan satelit kapal untuk mengirim pesan WeChat kepada kakeknya. Charlie menulis, kakek, aku memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan dan tidak dapat kembali ke Gunung Winteri untuk upacara penghormatan leluhur Festival Qingming tahun ini. Tolong urus semuanya dan jaga agar prosesnya tetap sederhana dan bijaksana.
Yeremia segera membalas. Charlie, kamu pergi kemana? Bahkan tidak sempat kembali ke Qingming. Charlie menjawab, kakek tidak perlu khawatir kemana aku pergi. Aku akan segera kembali ke Tiongkok setelah semua urusanku selesai. Beberapa saat kemudian, Yeremia berkata lagi, baiklah. Kalau begitu aku akan mengatur upacara penghormatan leluhur. Jangan khawatir. Hanya anggota keluarga Wade garis langsung yang boleh hadir tahun ini. Semua anggota cabang dilarang keras datang ke Beijing. Charlie merasa sedikit lega dan membalas. Kalau begitu, aku merepotkan kakek. Tak lama kemudian, pesan terakhir masuk. Kita semua keluarga, tidak perlu formalitas. Charlie tidak membalas lagi. Ia meletakkan ponselnya, lalu ingin kembali berbincang dengan Vera. Namun tepat pada saat itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan WeChat baru masuk. Ia membuka layar dan mendapati bahwa pengirimnya bukanlah Yeremia, melainkan Dunchan. Charlie segera memutar pesan suara itu. Dari pembicara terdengar suara Dunchan yang tegang dan tergesa-gesa. Tuan Wade, sistem jaringan darat kami baru saja menangkap fitur wajah dari 3 tetua perkumpulan penghancuran King di Buenos Aires. Sistem jaringan darat Charlie dibangun dengan memanfaatkan mesin penjual otomatis yang tersebar di dermaga bandara dan stasiun kereta api, dipadukan dengan model AI berkemampuan tinggi. Model AI yang dipasang itu secara konsisten melacak ketiga tetua tersebut sejak terakhir kali mereka berangkat hingga kembali ke Amerika Selatan, tanpa ada satu pergerakan pun yang terlewat. Kali ini, mereka menempuh perjalanan menggunakan pesawat amfibi menuju dekat Buenos Aires, lalu berangkat dengan perahu cepat yang melaju membelah ombak untuk mencapai daratan. Begitu mendarat, ketiganya segera menuju bandara menggunakan mobil, bergerak cepat dan efisien tanpa banyak berhenti. Saat mereka tiba di terminal VIP bandara, identitas mereka langsung terdeteksi oleh sistem jaringan darat tanpa hambatan apapun. Baik Victoria maupun tetua ketiga itu sama sekali tidak menyadari potensi bahaya dari pengenalan wajah, dan mereka juga tidak tahu bahwa Charlie memiliki jurus pembunuh yang halus, senyap, dan berlapis, seperti serangga kecil yang mematikan tanpa disadari. Yang paling cerdik, seluruh bandara internasional dan pelabuhan internasional dengan tegas melarang penyembunyian wajah saat melewati pemeriksaan bea cukai. Artinya, kecuali target telah sepenuhnya disamarkan dengan metode ekstrim, hampir mustahil untuk lolos dari pencarian sistem jaringan darat yang menyeluruh. Keterlibatan tetua ketiga di dunia fana kali ini bukanlah untuk menjalankan misi tertentu. Mereka hanya memiliki waktu luang hampir setahun penuh. Bagi mereka, penyamaran adalah hal yang sangat merepotkan. Mereka harus berkeliling dunia, berpindah negara demi negara, dan mustahil mempertahankan satu identitas palsu dalam waktu yang terlalu lama. Selain itu, perjalanan lintas negara mengharuskan wajah mereka cocok dengan data paspor. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang cukup waspada untuk secara proaktif melakukan penyamaran. Begitu menerima kabar ini, jantung Charlie langsung berdegup kencang. Apakah percakapannya dengan Vera akan benar-benar menjadi kenyataan? Pengerahan 3 tetua secara bersamaan. Mungkinkah perkumpulan penghancuran King memang tengah merencanakan sesuatu yang sangat besar? Dengan perasaan nyaman yang sulit ditekan, ia segera berkata kepada Dunchan, Detektif Lee, pastikan sistem jaringan darat terus mengawasi mereka dengan saksasama. Aku perlu mengetahui langkah mereka berikutnya secepat mungkin. Dunchan menjawab dengan nada tenang. Tuan Wade, Anda tidak perlu khawatir. Saat ini, setengah dari daya komputasi model AI berpusat di Argentina. Selama ketiganya muncul dalam jangkauan kamera pengawasan manapun di sistem jaringan darat, model AI akan segera mengenali mereka. Kita tinggal menunggu kemana mereka akan bergerak selanjutnya. Meski kecemasan masih membayangi, Charlie belum mengetahui tujuan ketiga tetua itu. Untuk saat ini, ia hanya bisa menahan diri dan menunggu dengan sabar langkah berikutnya. Saat ini, di ruang VIP Bandara Buenos Aires, tetua ketiga itu duduk di sampingnya. Masing-masing memegang tiket pesawat di tangan mereka. Bowen memegang tiket penerbangan langsung dari Buenos Aires menuju New York, Amerika Serikat. Basner, yang berdiri di tempatnya, memegang tiket ke Rio de Janeiro, ibu kota Brasil. Namun tujuan akhirnya adalah Kathmandu, Nepal. Ia harus terbang dari Rio de Janeiro ke Dubai terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju Kathmandu. Sementara itu, Tetua Brovnen memegang tiket penerbangan menuju Ushuaia. Dihadapkan pada pilihan antara utara dan selatan, ia memilih untuk bergerak ke arah selatan. Keputusan itu diambil setelah 2 hari terakhir ia melakukan penelitian mendalam dengan bantuan Tyrion.
Argentina berada cukup dekat dengan Antartika. Tanah terisolir yang membentang puluhan juta kilometer persegi dan hampir seluruhnya kosong selama musim dingin. Dari luas wilayah itu, lapisan es yang menutupi lebih dari 13 juta kilometer persegi, menjadikannya hamparan putih yang sunyi dan mematikan. Dalam pandangan Bowen dan Basner, Antartika hanyalah tempat ekstrim yang membeku, di mana hampir tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Harta karun luar biasa apa yang mungkin tersembunyi di sana? Hampir dapat dipastikan perjalanan Brovnen akan berakhir sia-sia. Namun diketahui Brovnen memiliki motif tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ia pernah mendengar sebuah legenda dari seorang anggota senior pemberontakan Boxer, sebuah kisah yang tak pernah bisa ia lupakan. Di dalam pemberontakan Boxer, banyak anggota rohaniawan disebut sebagai kakak senior. Bahkan pemimpin mereka, Zhu Hongdeng, juga dipanggil kakak senior Zhu. Tugas utama para kakak senior ini adalah memanfaatkan sistem keagamaan tertutup untuk memimpin berbagai ritual pengorbanan dan pemanggilan dewa. Tujuannya adalah mencuci otak dan memberdayakan para pengikut, membuat mereka percaya bahwa mereka kebal terhadap segalanya. Sebuah kisah besar yang bekerja. Namun, tidak semua kakak senior adalah penipu. Brovnen pernah bertemu dengan seorang kakak senior di altar selatan pemberontakan Boxer. Seorang pria yang tampaknya telah menempatkan satu kakinya di ambang dunia praktisi spiritual sejati. Meskipun Brovnen sendiri telah mencapai pencerahan atas permintaan Victoria, ia tetap menyamar sebagai pemberontak petani biasa dan menyusup ke dalam kelompok Boxer untuk mengumpulkan informasi. Setelah sebuah upacara pemanggilan internal, demi meningkatkan moral para anggota, kakak senior itu menceritakan sebuah kisah kepada semua yang hadir, kisah tentang ras khusus sebelum berakhirnya era Dharma. Ia mengatakan bahwa sebelum kedatangan zaman akhir Dharma, ketika dunia masih berada di zaman perunggu, terdapat sangat banyak keterampilan. Dunia persaingan dipenuhi oleh berbagai sekte dan tokoh-tokoh kuat. Kekuatan keseluruhan mereka jauh melampaui kekuatan di zaman akhir Dharma. Kenaikan tingkat adalah hal yang lazim. Hampir setiap sekte memiliki balapan Mahayana yang berhasil melewati cobaan dan naik level, sehingga sangat meningkatkan kepercayaan diri teman-teman lain dan memperkokoh tekad mereka. Pada saat itu, para kekhawatiran hanya memusatkan perhatian pada pemikiran dan kenaikan tingkat. Di mata mereka, manusia fana hanyalah kaum barbar yang tidak beradab, sehingga tidak layak menyita perhatian mereka dalam urusan duniawi. Namun setelah kedatangan zaman akhir Dharma, sebagian besar khawatir kehilangan jalur kemajuan dan binasa seiring usia mereka mendekati akhir. Karena pikiran menjadi sangat sulit di era ini, generasi lama perlahan menghilang. Sementara generasi baru menjadi semakin langka. Akibatnya, jumlah dan kekuatan populasi menyusut dengan cepat dan menyeluruh. Para peserta yang tersisa, yang masih menambahkan keabadian dan kenaikan, mulai mencari peluang untuk bertahan hidup di segala penjuru. Namun, keabadian dan kenaikan semakin mustahil, dan banyak sekte pun runtuh. Dengan generasi terakhir mereka meninggal tanpa lagi hasrat mengejar keabadian. Kejayaan ribuan tahun itu pun lenyap, tinggal menjadi catatan sejarah. Tetapi legenda menyebutkan bahwa suatu sekte pernah menemukan gerbang terakhir menuju kenaikan di titik paling selatan dan paling dingin di dunia. Mungkin harapan terakhir bagi para undangan di era Dharma yang merosot ini. Mereka yang mendengarkan kisah itu bersama Brovnen saat itu tidak mempercayai ucapan kakak senior tersebut, mengira hanya mitos belaka. Menurut pemahaman mereka, semakin ke selatan seseorang pergi, semakin hangat suhunya. Tempat terdingin di dunia seharusnya berada di ujung utara, bukan di selatan. Para petani yang terlibat dalam pemberontakan Boxer kala itu tidak tahu apa itu kutub utara dan kutub selatan. Mereka belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan tidak pernah tinggal lebih dari 1000 kilometer dari kampung halaman. Mereka baru tahu bahwa utara sangat dingin, sementara selatan terasa seperti musim semi sepanjang tahun. Oleh karena itu, cerita tersebut mengandung kesalahan fatal yang bertentangan dengan akal sehat mereka. Brovnen berbeda dari yang lain. Ia mampu melihat tingkat peretasan kakak senior itu dan menyadari bahwa pria tersebut sangat berbeda dari orang-orang yang berpikiran sempit di sekitarnya. Oleh karena itu, ia selalu meyakini bahwa cerita tersebut mungkin bukan sekadar karangan belaka. Kemudian, ia mendengar dari para misionaris barat bahwa di titik paling selatan bumi memang terdapat sebuah benua yang sangat dingin, tertutup oleh pemandangan abadi. Bahkan para penjelajah barat telah beberapa kali menginjakkan kaki di sana, dan tengah merencanakan eksplorasi kutub selatan. Sejak saat itu, keyakinannya terhadap kebenaran legenda tersebut semakin kuat. Pada saat yang sama,
Ia menjadikan Kutub Selatan sebagai tujuan akhir menghancurkannya. Di era kemunduran ini, ia tidak ingin mengulangi kesalahan Marcius dan Victoria. Ia ingin menemukan gerbang menuju kenaikan dan mencapai surga hanya dalam satu langkah. Dan kisah ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Victoria sekalipun. Kini, Victoria tiba-tiba memberi mereka kebebasan singkat, sementara memaksakannya sendiri tetap sempit lagi menuju pembukaan Istana Niwan. Di dunia ini, selain memikirkan tingkat berpikir yang lebih tinggi, angin kencang, gelombang ganas, dan suhu ekstrim alam hampir tidak mampu membahayakannya sedikitpun. Oleh karena itu, menurut Brovnen, inilah kesempatan paling sempurna untuk menjelajahi Antartika. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Di ruang tunggu bandara, Basner, yang dijadwalkan terbang menuju Kathmandu, menjadi orang pertama yang menerima pemberitahuan. Seorang petugas darat yang cantik mendekatinya. Dengan sikap sopan dan bahasa Mandarin yang fasih, ia berkata, "Tuan Wu Ben, pesawat Anda sudah siap untuk proses boarding. Kami telah menyiapkan kendaraan untuk mengantar Anda langsung ke gerbang keberangkatan. Apakah Anda ingin berangkat sekarang? Atau menunggu sebentar lagi?" Tetua ketiga keluarga Wu Ben ini berasal dari era dinasti Qing. Setelah menjalani visualisasi selama 1 abad, meskipun mereka telah menyerap banyak pengetahuan umum tentang dunia modern, mempelajari bahasa asing tetap bukan hal yang mudah bagi mereka. Untungnya, Tyrion sudah lebih dulu menjelaskan hal ini. Ia secara khusus mengatur seorang petugas yang fasih berbahasa Mandarin untuk mendampingi para tetua tersebut, sehingga komunikasi tidak menjadi kendala. Basner menoleh dan bertanya kepada petugas itu, "Paling lama, berapa lama saya bisa menunggu?" Petugas itu menjawab dengan tenang, "Penerbangan Anda baru saja memulai proses boarding untuk penumpang kelas bisnis dan kelas 1. Boarding kelas ekonomi diperkirakan akan dimulai sekitar 10 menit lagi. Kami akan menggunakan jalur VIP dari ruang tunggu VIP, yang terhubung langsung ke jembatan penghubung pesawat. Dengan demikian, Anda masih bisa menghabiskan waktu maksimal 20 menit bersama rekan-rekan Anda." Basner mengangguk perlahan. "Kalau begitu, jemput aku dalam 20 menit. "Baik," jawab petugas itu dengan penuh hormat. "Tuan Wu Ben, silakan duduk dengan nyaman. Saya akan kembali dalam 20 menit. Setelah berkata demikian, petugas itu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan suasana yang kembali tenang. Basner menunduk menatap boarding pass di tangannya, selembar kertas yang diisi huruf Inggris dan angka Arab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata kepada 2 orang yang lebih tua di sekitarnya, "Dunia benar-benar berubah terlalu cepat. Dahulu, perjalanan dari Sudbury menuju ibu kota melalui kanal bisa memakan waktu 3-4 bulan. Berangkat dari Hangzhou di awal Maret, baru tiba di ibu kota menjelang akhir Juni. 2000 mil jalur udara, berbulan-bulan perjalanan. Sekarang, ia tersenyum pahit. Dengan pesawat, hanya butuh 2 jam. Bowen sambil tersenyum mengangguk. Dulu, kita bahkan tidak tahu bahwa bumi ini bulat. Lalu Tyrion memberitahuku bahwa bumi adalah bola raksasa. Kemanapun kamu pergi, ke selatan atau ke utara, pada akhirnya kamu akan kembali ke titik semula. Aku pikir bajingan itu hanya bercanda. Kalau bumi benar-benar bulat, bukankah orang-orang di sisi seberang akan jatuh? Tapi setelah naik pesawat terakhir kali dan melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, Bowen berhenti sejenak. Nadanya dipenuhi kekaguman. Aku benar-benar terkesan. Ia lalu menoleh ke arah Brovnen dan tersenyum lebar. "Kakak senior, sekarang kamu akan pergi ke Antartika. Setelah melewati Kutub Selatan, apakah kamu benar-benar bisa kembali lagi ke Tiongkok?" Brovnen tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku sempat mencoret-coret beberapa garis di sebuah globe. Secara kasar, bumi itu terlihat seperti lentera merah yang digantung. Kutub Selatan berada di bawah, seperti lentera rumbai-rumbai. Kutub Utara di atas, seperti ujung tali tempat lentera itu tergantung. Tidak peduli kutub mana kamu berdiri, selama memilih arah yang tepat, kamu bisa pergi kemana saja." Bowen mengacungkan jempol, seperti yang diharapkan dari kakak senior. "Kamu memang selalu paling rajin di antara kita." Brovnen mengganti tangan dengan rendah hati. "Tak ada yang istimewa. Tyrion hanya memberiku sebuah globe, dan aku hanya memainkannya seperti mainan." Basner, yang berdiri di samping mereka, ikut berbicara dengan nada serius. "Kakak senior, Antartika yang akan kamu kunjungi kali ini, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, konon adalah tempat paling keras di seluruh bumi. Kamu harus benar-benar ekstra hati-hati." Brovnen tersenyum tenang. "Dengan tingkat yang membuat kita kewalahan,
Selama kita tidak memasuki 10.000 gunung atau memprovokasi pasukan nasional, seharusnya tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar berbahaya. Basner menghela napas pelan. Berbicara soal militer, persenjataan sekarang jauh lebih canggih dibandingkan meriam aliansi 8 negara di masa lalu. Dengan tingkat melemahkan kita saat ini, menghadapi meriam kuno mungkin masih mudah. Namun senjata modern sangat licik dan menipu. Konon, peluru penembus lapis baja bersuhu tinggi itu mampu melelehkan baja terbaik saat meledak. Setebal apapun baja yang kamu miliki, peluru itu tetap bisa membakar lubang di dalamnya. Bahkan jika kita memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kita tetap tidak akan sanggup menahannya. Bahkan master bijak sekalipun, rasanya tak akan mampu. Bukan. Brovnen mengangguk pelan, lalu diperingatkan dengan nada lebih serius. Kalian memang harus ekstra hati-hati saat berjalan di dunia ini. Kudengar ada seorang bangsawan tertentu yang hancur lebur oleh sistem senjata jarak dekat. Benda-benda itu bisa mengejar target, bukan hanya cepat seperti kilat, tapi juga mampu memprediksi lintasan pergerakan. Bahkan sebelum kamu tiba di lokasi, mereka sudah menembakkan puluhan, bahkan ratusan proyek ke titik tujuan. Tidak ada cara untuk benar-benar bertahan dari serangan semacam itu. Keduanya mengangguk dengan wajah serius, merasakan tekanan yang sama. Sebenarnya, di bagian ketiganya mempelajari masyarakat modern, semakin besar pula rasa kecewa yang mengendap di hati mereka. Brovnen mendesah pelan. Terus terang saja, sebelum aku mengasingkan diri, aku selalu berpikir bahwa setelah keluar nanti, aku akan bisa menjelajahi dunia tanpa rasa takut. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam 100 tahun terakhir, sementara pemanasan kita tampak meningkat pesat, dunia justru berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Bayangkan, 100 tahun yang lalu, sebuah bola meriam paling olok-olok hanya mampu menghancurkan perahu kecil atau satu rumah. Tapi 80 tahun yang lalu, pada tahun 1945, satu bom atom bisa melenyapkan sebuah kota. 15 atau 16 tahun setelahnya, satu bom hidrogen Soviet bahkan setara dengan 2 hingga 3.000 bom nuklir tahun 1945. Konon, itu masih versi yang dikebiri, sengaja dirancang untuk menahan daya hancur yang terlalu besar, hanya mempertahankan sekitar 30% dari desain aslinya. Pada titik itu, Brovnen menghancurkan kepala dan berkata dengan nada getir, "Coba katakan padaku, di hadapan senjata penghancur dunia seperti itu, apa arti para musuh? Bahkan sebelum zaman akhir Dharma, jika semua berkat dari seluruh sekte yang dikumpulkan, satu bom hidrogen saja sudah cukup untuk melantunkan mereka semua. Bertahan hidup, bahkan meninggalkan mayat utuh saja sudah bisa disebut prestasi luar biasa." Bowen terkekeh pahit. Mungkin tingkat tinggi benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, kita lahir pada waktu yang salah. Di zaman akhir Dharma ini, kita tak akan pernah bisa memenuhi hingga melampaui batas dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Brovnen membalas justru dengan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apa sebenarnya kenaikan ke tingkat yang lebih tinggi sebelum zaman akhir Dharma? Bowen menjawab tanpa berpikir panjang. Apalagi, seperti surga barat yang dibicarakan Buddha, langsung pergi ke dunia lain. Brovnen kembali bertanya, lalu di mana dunia lain itu? Bowen merentangkan tangan. Siapa yang tahu? Kita belum pernah ke sana. Mungkin planet lain. Keamanan kepala yang terjamin. Para astronom modern telah menelitinya. Jangankan bumi. Di seluruh tata surya ini, tidak ada tempat lain yang benar-benar cocok untuk manusia bertahan hidup. Bintang terdekat saja berjarak 4 tahun cahaya. Bahkan jika dunia setelah kenaikan berada di sana, mengirimkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melewati kematian di bumi, lalu terbang ke sana. Keduanya saling memandang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Tidak seperti Brovnen. Mereka belum mempelajari pengetahuan modern sedalam itu, sehingga tak tahu harus menjawab apa. Brovnen berkata dengan ekspresi serius. Bahkan jika setelah kenaikan mereka bisa bergerak secepat cahaya, perjalanan itu tetap memakan waktu 4 tahun. Belum lagi teori relativitas yang diteliti para ilmuwan, yang menyatakan bahwa tidak ada objek yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Bowen menyela. Ilmuwan mempelajari orang biasa. Jelas itu tidak bisa disamakan dengan kultivator tingkat kenaikan. Brovnen mengangguk tipis. Kamu punya alasan. Tapi izinkan aku bertanya satu hal lagi. Jika kenaikan tingkat itu benar-benar ada, siapa yang lebih kuat? Seorang kultivator tingkat kenaikan? Atau Sun Wukong dari perjalanan ke barat? Ia sendiri menjawab tanpa ragu. Jika perjalanan ke barat itu benar, maka Sun Wukong pasti lebih kuat.
Ia sudah menjadi immortal sejak lulus. Lalu menjadi Buddha, seorang dewa. Brovnen mengangguk setuju. Benar, jika Sun Wukong itu nyata, maka ia berada di tingkat dewa atau Buddha. Bahkan di atas immortal. Ia lalu mengganti topik pembicaraan. Tapi pernahkah kalian memikirkan ini? Satu putaran Sun Wukong hanya sejauh 108.000 li, sekitar 54.000 kilometer. Dalam sistem Tiongkok kuno, itu kira-kira 60.000 kilometer. Bahkan jika ia menempuh satu putaran per detik, kecepatannya hanya sekitar 1/5 kecepatan cahaya. Artinya, bahkan Sun Wukong yang telah menjadi dewa pun akan membutuhkan 40 atau 50 tahun untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Kultivator duniawi yang mencapai keabadian saja bahkan belum tentu layak disebut abadi. Jadi, sekuat apapun mereka, mustahil mereka melampaui Sun Wukong sebagai dewa atau Buddha. Bukan. Kecepatan mereka jelas tidak akan lebih cepat. Mereka bahkan mungkin harus menghabiskan ratusan tahun hanya untuk perjalanan kenaikan. Jadi katakan padaku, apakah menghabiskan ratusan tahun itu sebuah berkah? Atau justru siksaan? Kepala Bowen dan Basner terasa berputar. Bowen menggosok pelipisnya dan berkata, "Kakak senior, kamu sudah terlalu jauh. Semua itu terdengar seperti omong kosong. Bagaimana kita bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah? Sejujurnya, aku tidak pernah bermimpi mencapai keabadian. Aku sudah puas jika bisa memakan ramuan kehidupan seperti para kaisar dan hidup 500 tahun lagi." Siapa peduli sejauh apa Sun Wukong melompat? Benar. Basner ikut tersenyum. Bahkan para kaisar pun tak berani bermimpi tentang keabadian sejati. Jadi kita seharusnya tidak berspekulasi terlalu jauh. Kakak senior, bukankah kamu sendiri mengatakan bahwa di dekat bumi tidak ada tempat lain yang bisa dihuni? Mungkin keabadian memang hanya tipuan sejak awal. Tiba-tiba matanya berbinar, seolah mendapat pencerahan. Menurutku, seluruh konsep kenaikan, seperti kisah Raja Kera, hanyalah rekayasa generasi berikutnya. Begitu pula dengan zaman akhir Dharma. Mungkin itu juga sekadar omong kosong. Sangat mungkin bumi memang sejak awal sudah seperti ini. Selama ribuan tahun, para kultivator mendambakan kenaikan. Tetapi tak satu pun benar-benar berhasil terbang. Lama-kelamaan, semua orang menyadari, ini tidak masuk akal. Kalau semua orang bisa naik, mengapa belum ada yang benar-benar melakukannya? Jadi, demi menghibur diri, mereka menciptakan mitos zaman akhir Dharma. Mereka berkata, sekarang bukan seperti dulu. Ini zaman akhir Dharma. Dahulu, bahkan anjing pun bisa naik. Mirip dengan akhir dinasti Qing. Ketika orang tua selalu berkata dunia sedang merosot, manusia tak sebaik dulu. Menurutku, itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Mungkin kondisi saat itu tidak lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk. Hanya saja kita tidak hidup di era itu. Jadi baik atau buruk semuanya berdasarkan cerita mereka. Mata Bowen berbinar terang. Adik junior benar. Alam kultivasi tertinggi mungkin hanya memungkinkan seseorang hidup 800 atau 1000 tahun. Seperti guru bijak kaisar. Soal kenaikan. Itu mungkin hanya dugaan dan harapan kosong para kultivator. Lihat para ilmuwan sekarang. Mereka selalu membicarakan perjalanan antar bintang dan migrasi kosmik. Tapi kakak senior barusan berkata bahwa cahaya saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai bintang terdekat. Manusia bahkan mungkin tak cukup hidup untuk mencapainya dalam 10.000 tahun. Kenaikan mungkin sama, sekadar puncak teoretis yang tak akan pernah benar-benar dicapai. Brovnen tersenyum tipis dan berkata dengan rendah hati, "Kamu benar. Kenaikan mungkin hanyalah hayalan yang dilukis para kultivator di masa lalu, sebuah mimpi yang tak pernah terwujud." Namun di balik senyum itu, Brovnen tenggelam dalam perhitungannya sendiri. Ia tahu betul bahwa kenaikan bukanlah perjalanan antar bintang. Sebelum zaman akhir Dharma, mustahil para kultivator yang berhasil melewati cobaan bersikap sebodoh itu, terbang dari bumi ke angkasa, menghabiskan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun menjelajahi alam semesta hanya demi mencapai dunia lain. Itu terdengar benar-benar gila. Ia lebih memilih percaya bahwa kenaikan sejatinya adalah sebuah mekanisme teleportasi. Dalam teorinya, kenaikan lebih mirip ujian kekaisaran yang tak kasat mata. Bedanya, ujian ini bukan diselenggarakan oleh istana kekaisaran yang nyata, melainkan oleh sekelompok kultivator super dengan tingkat kultivasi yang luar biasa. Seperti halnya istana kekaisaran memilih pejabat baru melalui ujian, para kultivator tingkat atas juga perlu memilih darah segar untuk mengisi jajaran mereka. Karena itulah mereka menciptakan apa yang disebut kesengsaraan surgawi dan kenaikan. Bukan berarti ketika kultivasi seseorang mencapai batas tertentu,
Dao surgawi benar-benar akan menyambar dengan petir demi menguji takdirnya. Jika dao surgawi benar-benar ada, ia harus mengawasi ratusan miliar galaksi, triliunan bintang, dan planet tak terhitung di seluruh alam semesta. Ia terlalu sibuk untuk peduli pada makhluk kecil di sebuah planet terpencil. Mengirimkan petir khusus untukmu. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu sepenting itu? Bagi Brovnen, kesengsaraan surgawi lebih seperti tanda bahwa tingkat kultivasimu baru saja memenuhi syarat minimum untuk seleksi. Mereka memperhatikanmu, lalu memberimu kesempatan mengikuti ujian. Kesengsaraan itu mungkin hanyalah ujian, tak lebih dari itu. Jika kamu berhasil melewatinya, berarti kamu lulus seleksi awal dari atas. Setelah itu, mereka akan menggunakan kekuatan supranatural untuk membuka pintu dan memindahkanmu ke sana. Sejak saat itu, kamu dianggap diterima, meski tetap harus memulai dari bawah, karena selalu ada yang lebih tinggi di atasmu. Bahkan ujian kekaisaran pun memiliki 3 tahap, ujian provinsi, ujian metropolitan, dan ujian istana. Kesengsaraan surgawi mungkin hanyalah tahap pertama dari ujian provinsi bagi para kultivator. Di zaman kuno, sekalipun seseorang lulus ketiga ujian dan menjadi juara istana, ia hanya layak masuk Akademi Hanlin sebagai pejabat peringkat 6. Setelah itu, ia tetap harus mendaki tangga jabatan setahap demi setahap. Bahkan jika kamu akhirnya menjadi Perdana Menteri, Istana Kekaisaran tetap akan mengawasimu dengan ketat. Dan jika kamu lebih hebat lagi, memberontak, lalu berhasil menjadi kaisar, bukankah kamu menjadi penguasa sebuah negara? Namun bagaimana jika negaramu kecil? Bagaimana jika dikelilingi musuh yang kuat? Bagaimana jika kamu bernasib buruk dan, setelah melewati berbagai cobaan, justru menjadi penguasa kerajaan seperti Dahomey atau Zulu di Afrika abad ke-15. Ketika penjajah Portugis datang, seluruh negeri dirampas dan dipaksa menanam kapas serta tebu. Apa yang bisa dilakukan kaisar? Diasingkan saja sudah tergolong beruntung. Pada akhirnya, semua ini tentang bertahan hidup, dimanapun kamu berada. Setelah melewati satu tahap, selalu ada tahap berikutnya. Perbedaannya hanyalah para kultivator memiliki umur yang jauh lebih panjang, cukup untuk bertahan, perlahan-lahan, selama ribuan tahun atau bahkan lebih. Itu sendiri sudah menjadi godaan yang sangat besar. Tentu saja, jika kamu gagal menahan cobaan surgawi dan hancur menjadi debu, atau tercerai-berai menjadi makhluk abadi yang tersebar, itu sepenuhnya urusanmu sendiri. Kekejaman kenaikan, dibandingkan dengan ujian kekaisaran, adalah satu hal, kamu tidak diberi kesempatan kedua. Justru karena Brovnen membangun logika ini dalam pikirannya, ambisinya tumbuh jauh melampaui Bowen, Basner, bahkan Victoria. Bahkan Victoria pun tak pernah berani bermimpi tentang kenaikan ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Pikirannya sederhana, ia hanya ingin memperoleh pil 100 tikungan 1000 putaran dan hidup 500 tahun lagi. Apa yang harus dilakukan setelah 500 tahun berikutnya? Itu urusan nanti. Memikirkannya sekarang hanya membuang tenaga. Namun Brovnen berbeda. Jika legenda tentang Antartika itu benar, maka kenaikan ke tingkat spiritual yang lebih tinggi mungkin bukan lagi mimpi yang mustahil. Kalau begitu, mengapa tidak memperluas cakrawala pandangannya lebih jauh lagi? Ketika petugas bandara kembali masuk dan memberitahukan bahwa waktu boarding Basner telah tiba, Basner segera berdiri. Ia sedikit membungkukkan badan ke arah Brovnen dan Bowen sebagai tanda hormat, lalu berkata dengan nada hangat. Kedua kakak senior, saya pamit sekarang. Sampai ketemu lagi tahun depan. Bowen tersenyum tipis. Sorot matanya tampak tulus. Lalu menjawab, adik junior, saya doakan Anda meraih kesuksesan besar. Brovnen pun ikut mengangguk dengan sopan. Suaranya tenang namun mantap. Adik junior, saya juga mendoakan Anda sukses besar. Basner terkekeh pelan. Ekspresi tampak santai namun penuh rasa terima kasih. Ia berkata, terima kasih, kedua kakak senior saya. Saya juga mendoakan kalian berdua mendapatkan keberuntungan besar dan semoga tujuan kalian masing-masing segera tercapai. Setelah itu, Basner membalikkan badan dan mengikuti petugas bandara keluar dari ruang VIP. Langkahnya mantap hingga sosoknya perlahan menghilang di balik pintu. Setelah Basner menghilang dari pandangannya, Bowen menoleh ke arah Brovnen dan bertanya dengan nada santai namun penuh rasa ingin tahu. Kakak senior, kali ini Anda berencana tinggal berapa lama di Antartika? Dan setelah itu, kemana Anda akan pergi? Brovnen menjawab dengan sikap acuh tak acuh, seolah perjalanan jauh itu hanyalah hal biasa. Tidak ada rencana khusus, saya akan melihat masalah nanti.
Bowen tertawa kecil, lalu berkata, kalau menurut saya, Anda sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Antartika. Kenapa tidak ikut saya ke Amerika saja? Sejak Kaisar Guangxu naik tahta, banyak orang mengatakan Amerika adalah surga di bumi, tempat kemewahan bercampur kemaksiatan. Sekarang kita punya kesempatan bagus. Kenapa tidak pergi dan merasakannya sendiri? Lagi pula, Kaisar hanya memerintahkan kita untuk mencari peluang. Dia tidak pernah mengatakan kita harus membawa pulang sesuatu yang spesifik. Bagaimana menurut Anda? Brovnen tekad kepala pelan sambil tersenyum tipis. Nada bicaranya tetap tenang, bahkan sedikit dingin. Aku tidak menyukai keramaian dan gangguan. Pergi ke tempat seperti itu hanya akan menambah kenyamanan di suatu tempat. Melihat penolakannya yang tegas namun sopan, Bowen tidak memaksa lagi. Ia hanya berkata dengan nada bersahabat. Kalau begitu, semoga kakak senior menikmati perjalanan Anda ke Antartika. Pada saat itu juga, seorang petugas bandara menghampiri Bowen dan berkata dengan penuh hormat. Tuan Wu Ben, penerbangan Anda New York sudah siap untuk menuju boarding. Bowen mengangguk, menoleh sekali lagi ke arah Brovnen untuk berpamitan, lalu mengikuti petugas bandara menuju gerbang-gerbang. Sementara itu, jauh di belahan bumi selatan, kapal Iliad yang membawa Charlie masih membelah ombak ganas di wilayah Drake Passage. Angin laut menimbulkan kencang, dan lautan tampak kelabu serta tak bersahabat. Tak lama kemudian, Duncan mengirim pesan WeChat kepada Charlie. Salah satu dari 3 tetua telah naik pesawat menuju Rio de Janeiro. Saya sudah memeriksa informasi tiketnya. Tujuan akhirnya adalah Kathmandu, Nepal. Charlie mengernyit dan bertanya kepadanya. Mereka bertiga pergi ke arah yang berbeda. Sepertinya begitu, balas Duncan. Untuk saat ini, baru 1 orang yang sudah naik pesawat. Tak berselang lama, Duncan kembali mengirim pesan. Tuan Wade, 2 orang lainnya juga sudah berangkat ke asrama. Dari tanda-tandanya, tetua ketiga itu memang memiliki tujuan yang berbeda. Charlie langsung menghela nafas lega, seolah beban besar di dadanya sedikit terangkat. Kekhawatiran terbesarnya sejak awal adalah kemungkinan ketiganya menuju tempat yang sama. Jika mereka semua pergi ke Tiongkok, ia mungkin harus segera memerintahkan kapten untuk memutar haluan dan memaksa kembali. Namun kini, fakta bahwa mereka berpencar ke arah yang berbeda membuktikan bahwa Victoria tidak berniat melakukan langkah besar atau operasi skala penuh. Tak lama kemudian, Duncan kembali melaporkan perkembangan terbaru. Tuan Wade, tujuan orang kedua adalah New York. Charlie sedikit kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa mereka memilih 2 kota ini. Namun, setelah berpikir sejenak, ia merasa cukup tenang. Untungnya, ia tidak memiliki kerabat atau koneksi penting di kedua kota tersebut. Itu membuatnya hampir yakin bahwa 2 orang ini tidak sedang menargetkannya. Ia lalu bertanya, Detektif Lee, apakah Anda sudah mengetahui tujuan orang ketiga? Belum, jawab Duncan. Dia saat ini masih di ruang VIP. Kami berkumpul menunggu pergerakannya melalui mesin minuman gratis di ruang VIP, tetapi belum menemukan informasi penerbangannya. Charlie segera memberi instruksi dengan nada serius. Kalau begitu, awasi dia dengan saksama. Beritahu saya segera jika ada perkembangan apapun. Baik, Tuan Wade. Di bandara, Brovnen menunggu sendirian selama hampir 40 menit. Suasana ruang VIP terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar pengumuman penerbangan. Akhirnya, pesanan boarding yang ditunggu pun tiba. Duncan dengan cepat mengetahui penerbangan yang diambil pria itu dan langsung mengabari Charlie. Tuan Wade, orang ketiga itu Ushuaia, sebuah kota di bagian selatan Argentina. Ushuaia, Charlie tertegun. Nama kota itu membuat pikiran berputar cepat. Mengapa tetua ini ketiga pergi ke Ushuaia? Apakah mungkin dia sedang melacak dirinya? Charlie mengambil tindakan dengan cermat dan segera merasa kemungkinannya sangat kecil. Jika perkumpulan penghancuran King telah menemukan jejaknya, mereka pasti juga tahu bahwa ia membawa Vera, Ruby, dan Reina, begitu banyak target penting sekaligus. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin mereka hanya mengirim 1 tetua. Yang ketiga pasti akan bergerak demi memastikan keberhasilan. Oleh karena itu, setelah mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain mengincarnya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa tetua tersebut memang memiliki tujuan lain di Ushuaia. Charlie tidak terlalu khawatir dengan kepergian pria itu ke Ushuaia. Selama tujuannya bukan Antartika, semuanya masih berada dalam kendali. Bahkan jika ia juga menuju Antartika, secara teori Charlie tidak perlu terlalu cemas. Karena wilayah Antartika begitu luas hingga kemungkinan pertemuan mereka hampir mendekati nol. Dengan pertimbangan itu,
Charlie mengembalikan populasi Duncan untuk terus memelihara pergerakan ketiga pria tersebut dan segera melaporkan perkembangan terbaru apapun. 10 menit kemudian, Brosnan menaiki pesawat Airbus A320. Kabin kelas 1 pesawat itu hanya memiliki 8 kursi. Suasananya tenang dan relatif lengang. Setelah Brosnan duduk, beberapa penumpang Argentina lainnya naik satu persatu. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berwajah Tionghoa mengambil kursi kosong di sebelah Brosnan. Setelah duduk, pemuda itu segera berkata dengan penuh hormat, "Tetua Wu Ben, saya datang atas perintah kepala pelayan Wu Ben untuk menemani Anda ke Ushuaia. Perjalanan menuju Antartika pada musim ini cukup sulit. Beliau khawatir ketidakakraban Anda dengan wilayah tersebut serta kendala bahasa dapat mempengaruhi perjalanan Anda." Brosnan sama sekali tidak terkejut. Tyrion memang selalu teliti dan dapat diandalkan dalam segala urusan. Lagi pula, dia sendiri tidak memahami bahasa asing. Dan musim ini memang bukan waktu yang ideal untuk bepergian ke Antartika. Mencari jalan sendirian jelas bukan perkara mudah, sehingga kehadiran seorang asisten akan sangat membantu. Ia pun bertanya, "Apakah Anda berasal dari kantor gubernur militer Kiri?" "Benar," jawab pemuda itu dengan jujur. "Nama saya Salvian Wu Ben. Saya menjabat sebagai gubernur di kantor gubernur militer Kiri dan terutama bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan hubungan di Buenos Aires." Brosnan mengadopsi pelan. "Jadi Anda juga anggota keluarga Wu Ben. Katakan, apakah kantor gubernur militer Kiri memiliki pasukan yang ditempatkan di Ushuaia?" "Tidak," jelas Salvian. "Ushuaia letaknya terpencil. Jumlah penduduknya sedikit. Dan perekonomiannya belum berkembang. Oleh karena itu, kantor gubernur militer Kiri belum membangun kehadiran di sana." Brosnan kembali bertanya, "Bukankah itu satu-satunya jalur Antartika? Apakah kantor gubernur militer Kiri menuju Anda tidak memiliki kehadiran di Antartika?" "Antartika." Salvian tampak agak canggung sebelum melanjutkan. "Antartika adalah wilayah yang sangat istimewa. Tempat itu tidak dimiliki oleh negara manapun. Hanya saja lokasinya relatif lebih dekat ke Argentina. Banyak negara telah menandatangani perjanjian Antartika, yang hanya mengizinkan proyek penelitian ilmiah tingkat nasional dan kebijakan pariwisata profesional. Selain itu, peraturan keluar masuk wilayah tersebut sangat ketat. Di luar para peneliti dari berbagai negara, hanya kelompok wisata komersial tertentu yang boleh masuk. Dengan upaya seperti ini, sangat sulit bagi kami untuk secara sah membangun kehadiran di sana. Oleh karena itu, kami hampir tidak terlibat di Antartika." Brosnan mengangguk dengan sedikit rasa puas. Baginya, semakin sedikit manusia di Antartika, semakin baik. Itu berarti sebagian besar wilayah tersebut masih belum terjangkau oleh peradaban modern, yang secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk menemukan peluang yang ia cari. Ia kemudian bertanya lagi, "Lalu, apa cara paling mudah bagi saya untuk masuk ke Antartika sekarang?" Salvian menjawab dengan hati-hati, "Saat ini, satu-satunya cara adalah dengan menaiki kapal penelitian. Namun, penelitian dikelola dengan sangat ketat. Jika Anda memaksakan diri untuk naik, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, saran saya adalah saya terlebih dahulu mencari kapal untuk mengetahui jadwal dan situasi keberangkatan penelitian tersebut. Setelah itu, saya akan menyewa perahu untuk membawa Anda ke laut. Saat kapal penelitian mendekat, Anda bisa mencoba naik dari laut. Itu adalah pendekatan yang paling aman." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.